Ini kan sebenarnya umat Islam sudah lama, Mas. Paling tidak sejak ada oknum Habib yang membutakan Gus Dur, yang membutakan mata, membutakan hati Gus Dur. Sejak itulah orang mulai shock, Mas. Saya mulai shock itu saat itu, Mas Yusuf. Lah, umat Islam itu kan kayak bertanya-tanya. Bahkan Kiai Haji Imaduddin Utsman yang notabene pernah menulis dalam sebuah tulisannya mengakui Ba'alwi itu berintisab kepada Nabi pun akhirnya berubah untuk meneliti ulang terkait dengan fenomena itu. Dan begitu ada tesis Kiai Imad, akhirnya kan umat Islam ini kayak guncang. Tidak hanya masyarakat awam, sekelas PBNU pun ikut berbicara. Ki Ubedillah, apa menurut Anda yang membuat polemik Nasabah Alawi itu begitu hangat dibicarakan dan tak kunjung usai? Ini mungkin pertanyaan awal dari saya. Kita santai saja untuk mengelaborasi ini. 3 tahun belum selesai. Apa yang menyebabkan ini terjadi? Silakan, Ki Ubed. Ya, terima kasih Mas Yusuf. Rasa hormat saya untuk Dr. Ribut. To the point saja. Karena diskursus Nasabah Alawi ini menyentuh akar sejarah peradaban Islam, di mana prinsip dasar keberagamaan umat Islam yang terbangun di Nusantara ini itu adalah prinsip dasar keberagamaan yang pertama memiliki ghaiyah untuk mencari ridho Allah, dan yang kedua menanamkan nilai-nilai kecintaan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Mas Yusuf. Nah, semua yang berhubungan dengan Nabi, baik itu dalam bentuk teks kenabian berupa hadis Nabi, baik sunnah qauliyah, takririyah maupun fi'liyah, itu akan menjadi pegangan penting umat Islam. Dan termasuk yang terkait dengan Nabi lagi itu termasuk sistem kenasaban yang turun-temurun yang mengintisabkan kepada Nabi itu tentu menjadi bagian daripada nilai yang tertanam kuat dalam ruang cinta umat Islam, bil khusus pada warga Nahdliyin, Mas Yusuf. Karenanya seperti ada shock culture, ada shock kebudayaan, karena cinta kepada dzurriyyah Nabi yang selama ini diasumsikan dengan sosok para Habib itu sudah menjadi sistem kebudayaan masyarakat Nusantara, Mas Yusuf. Bahkan sudah mengiringi prinsip-prinsip keberagamaan keseharian umat Islam. Nah, tetapi di sisi lain umat Islam ini mengalami kontra persepsi antara image sosok seorang nabi yang dicintai dengan nilai-nilai ajaran yang rahmatan lil alamin dan penuh kemanusiaan keadilan bersamaan, tetapi di sisi lain ada orang yang mengintisabkan kepada nabi tetapi kontra risalah dan kontra cinta. Pandangan mereka itu tidak dengan ainur rahmah, tapi pandangan mereka dengan sikap jumawa, hegemonik, arogansi, dan lain sebagainya. Bahkan ajaran-ajaran yang nampak di beberapa ceramah para dai, sebagian atau oknum Habib, itu ceramah-ceramah yang justru kontra risalah, kontra mukjizat kenabian, dan lain sebagainya yang lebih pada nuansa glorifikasi. Ini kan sebenarnya umat Islam sudah lama, Mas, paling tidak sejak ada oknum Habib yang membutakan Gus Dur, yang membutakan mata, membutakan hati Gus Dur. Sejak itulah orang mulai shock, Mas. Saya mulai shock itu saat itu, Mas Yusuf. Lah, umat Islam itu kan kayak bertanya-tanya. Bahkan Kiai Haji Imaduddin Utsman yang notabene pernah menulis dalam sebuah tulisannya mengakui Ba'alwi itu berintisab kepada Nabi pun akhirnya berubah untuk meneliti ulang terkait dengan fenomena itu. Dan begitu ada tesis Kiai Imad, akhirnya kan umat Islam ini kayak guncang. Tidak hanya masyarakat awam, sekelas PBNU pun ikut berbicara. Karena apa? Karena ini menyentuh akar keberagaman untuk umat Islam di Nusantara. Nah, sekarang ini sudah clear semuanya, banyak yang akhirnya sadar
terkait dengan fenomena itu disusul dengan tesis Kiai Imaduddin Otsman. Sehingga seperti ada jawaban atas kegundahan yang berlangsung selama ini, Mas Yusuf. Terima kasih. Oke, Kiai, ini Anda nanti tadi malam juga kan melihat ya podcast saya dengan Dr. Ribut dan juga Tengku Kori. Bagaimana Anda melihat posisi Tengku Kori dalam polemik ini? Dalam polemik nasab ini? Pertama, tentu saya akan mengapresiasi Tengku Kori sebagai orang yang punya minat keilmuan, meskipun dengan beberapa keterbatasan psikologis, emosional dalam membangun wacana diskursus ilmiah, tetapi tetap saja saya menghargai beliau, karena bagi saya sebagai akademisi, lebih baik orang dengan berbagai keterbatasan tetap mau bicara tentang keilmuan daripada para ilmuwan yang tetap diam hingga sekarang. Sehingga Tuan Huda Kori bagi saya memiliki nilai positif. Posisi beliau memiliki nilai positif. Tetapi dalam diskursus dengan pada suka, sebenarnya ini kesempatan Tuan Huda Kori untuk memastikan kepada publik melalui representasi kehadiran Dr. Ribut dengan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Dr. Ribut terkait dengan kaul qadimnya atau pandangan lamanya Tuan Huda Kori ketika berada dalam penguatan tesis Kiai Imad, mengapa kemudian berbeda dengan kondisi sekarang yang posisinya dia berada dalam penguatan Robitoh. Harusnya pertanyaan Dr. Ribut seperti ini itu menjadi kesempatan emas Tuan Huda Kori untuk menjawab, karena jawaban Tuan Huda Kori yang clear and distinct ideas, yang jelas sejelas-jelasnya, tidak kesana kemari, itu akan membuat citra positif Tuan Huda Kori di hadapan publik. Karena posisi Dr. Ribut itu kan seperti saya, Mas Yusuf, sebagai akademisi yang mencintai ilmu pengetahuan. Memang secara psikologis organisasi kita memiliki kedekatan. Dr. Ribut, saya dengan Kiai Imad itu memiliki kedekatan organisasi KNO-an, Mas Yusuf. Tapi dalam konteks keilmuan nggak bisa diganggu-gugat. Dr. Ribut, saya itu posisinya sebagai akademisi, bukan merepresentasikan sebagai Kiai Imad. Hal yang sama, posisi saya dan Dr. Ribut itu juga sebagai akademisi, bukan merepresentasikan sebagai Tuan Huda Kori. Karena sebagai akademisi, kalau kita dialog dengan siapapun yang punya penemuan dalam konteks ini Tuan Huda Kori misalnya, yang dia sebut sebagai antitesis, kita itu ingin memverifikasi kerangka teori dan metodologinya, Mas Yusuf. Bukan ingin memperdebatkan antara antitesis Tuan Huda Kori dengan temuan saya, karena saya tidak menemukan dalam konteks riset itu. Harusnya diskursus uji materi antara tesis dan antitesis itu dipertemukan Tuan Huda Kori dengan Kiai Imad. Dalam konteks bertemu dengan Dr. Ribut atau dengan saya, itu mesti terkait dengan sejauh mana hasil verifikasi podcast saya dengan Tuan Huda Kori atau hasil verifikasi podcast Dr. Ribut dengan Tuan Huda Kori. Lah, ini kesempatan, ibarat seorang Dr. Ribut yang masih menyempatkan diri untuk memverifikasi antitesisnya Tuan Huda Kori, ini suatu kesempatan yang luar biasa untuk membangun kepercayaan publik Tuan Huda Kori terkait dengan tesis yang dia bangun melalui verifikasi Dr. Ribut. Tetapi rupa-rupanya Tuan Huda Kori tidak memahami posisi beliau dan posisi Dr. Ribut. Akhirnya Tuan Huda Kori kesannya itu kayak mencari lawan, seolah-olah Dr. Ribut itu lawan. Ini kesalahan fatal dari Tuan Huda Kori yang memposisikan Dr. Ribut sebagai lawan. Dr. Ribut itu bukan sebagai lawan, tapi sebagai seorang akademisi yang ingin merepresentasikan masyarakat yang sedang kepo, penasaran terhadap antitesis Tuan Huda Kori, bagaimana sih duduk persoalannya. Dan ketika Tuan Huda Kori bisa menjawab hasil verifikasi Dr. Ribut, itu secara tidak langsung mendongkrak atau mengangkat citra antitesis Tuan Huda Kori. Tetapi ternyata ini tidak dilakukan oleh Tuan Huda Kori karena ketidakpahaman beliau
dalam memposisikan diri beliau dan memposisikan Dr. Ribut sebagai akademisi. Itu Mas Yusuf, terima kasih. Oke, baik. Kiai, sejauh mana tesis Kiai Imad ini memberikan kontribusi terhadap perdebatan ini? Dan tesis Kiai Imad sering dianggap sebagai pemecah kebuntuan dalam polemik ini. Apakah menurut Anda Kiai Imad benar-benar memberikan solusi ilmiah yang tegas atau justru hanya menambah kontroversi saja? Di 15 tahun terakhir ini Mas Yusuf, itu banyak yang sudah tidak suka perilaku oknum-oknum habaib. Tidak hanya masyarakat biasa, para politisi juga sangat tidak nyaman, para negarawan juga tidak nyaman, pengusaha juga tidak nyaman, petani juga tidak nyaman, banyak yang sudah tidak nyaman terhadap oknum-oknum habaib. Terlebih ketika mereka memberikan ceramah di mimbar-mimbar podium, banyak yang tidak nyaman. Lah, tesis Kiai Imad itu bentuk ketidaknyamanan warga terhadap Habib yang paling beradab. Mengapa? Karena tesis Kiai Imad dikeluarkan dengan cara ilmiah, tanpa ada framing, tanpa ada kebencian, tanpa mencaci para habaib, tapi betul-betul terukur secara ilmiah. Coba kalau para habaib itu melihat ibarat seorang Gus Dur saja, sampai dengan tegas mengatakan tangkap itu Rizik Syihab, lagi-lagi dia, kan sebenarnya sudah luar biasa. Seorang Gus Dur yang akademisi, yang ilmuwan, bapak bangsa, guru bangsa pun sampai merefleksikan yang seperti itu artinya apa? Perilaku oknum Habib Ba'alwi ini itu sudah mencapai puncak yang sangat mengkhawatirkan terhadap keberagaman bangsa ini, Mas. Lah, Kiai Imad itu salah satu pemberontakan dalam tanda kutip atau ketidakcocokan, tetapi direfleksikan dalam bentuk ilmiah. Itu cara ketidaksetujuan Kiai Imad dengan pola Ba'alwi yang oknum Habib itu dengan cara yang paling ilmiah, dengan cara yang paling beradab, Mas Yusuf. Lah, cuman memang yang menjadi problem ketika belum ada Kiai Imad, beberapa muhibbin atau Habib ini memang masih nampak sikap arogan, hegemonik, jumawa dan sebagainya. Tetapi setelah ada tesis Kiai Imad itu meredakan arogansi para habaib. Sehingga para habib ini lebih baik sekarang ini, Mas, di tengah masyarakat. Dan itu dirasakan masyarakat bawah. Pola-pola ndawir itu sudah tidak seperti dulu, Mas Yusuf. Dan selain itu, masyarakat yang kontra terhadap habaib, karena melihat pola tingkah yang saya gambarkan tadi, itu juga semakin puas terhadap tesis Kiai Imad. Jadi sama-sama di-calling-down-kan oleh tesis Kiai Imad. Habaib merasa sudah mulai tidak menyebut nama-nama kebun binatang, ibarat seorang tokoh dari oknum mereka itu dulu suka menyebut nama-nama hewan, sekarang sudah santun. Ceramah-ceramah di orang-orang FPI juga sudah semakin santun. Dan masyarakat juga semakin puas dengan adanya tesis, sehingga meminimalisir konflik horizontal antara kubu para habaib dan muhibbin ini dengan masyarakat pribumi. Sehingga tesis Kiai Imad ini sangat membantu untuk membangun moderasi beragama, Mas. Tapi sebelum ada tesis Kiai Imad, moderasi beragama itu seperti benar-benar terancam, Mas Yusuf. Terima kasih.